Mas, Ya, ngomong-ngomong saya boleh tanya nggak nih? oh boleh Bu Andin, silakan. Ini kan yang saya tahu jenengan suka mendaki ya. Ya, betul. Ceritanya nih denger-denger kayaknya jenengan lagi ngumpulin suatu penulisan ya, Ya, mau ya. bikin buku tentang pendakian. Insya Allah ya, Oh gitu, lagi lagi proses lagi ya. proses. Itu prosesnya sudah sampai di mana, terus gimana, sudah mulai apa belum, sudah seberapa, boleh tahu nggak Mas? Sudah banyak yang saya tulis dan sementara ini lagi proses editing ya. Nah, Aku istilahkan editing, cuma aku serahkan kepada teman, aku suruh editing. Ya mudah-mudahan secepatnya bisa terlaksana ya, editingnya selesai, terus nanti dibikin buku. Dan di buku itu nanti bukan cerita mendaki gunung saja, nanti ada insya Allah dikasih puisi-puisi juga. oh keren dong. Keren tuh. Iya, ada Terus puisi-puisi. isinya tuh nanti apa aja tuh isinya? Ada suka duka gimana nggak? Ceritain dong dikit. Nah, Gambarannya. Gambarannya gitu. saya cerita sedikit ya. Iya. Ya, oke. Saya mulai mencintai mendaki gunung itu ya, sekitar tahun 1995 lah, sekitar Udah 95. lama ya. Iya. Dan sampai sekarang. Terus SD aku. Terus SD. Dan itu aku mencoba pengen mengisahkan, aku mencoba menulis yang masih aku ingat. Dan aku di situ ada apa ya, aku selipkan mungkin sedikit fiksi ya, mungkin tentang dialognya kan. Di situ ada kan banyak teman dari berbagai teman, itu yang dari teman sekampung, entah teman ketemu saat mendaki terus sampai akrab terus mendaki bareng gitu. Di situ banyak sekali. Wah, asik tuh. Jadi berarti teman-temannya banyak ya Mas? Banyak sekali. Dari banyak kota, karena biasa kalau mendaki kan ketemu dari mana gitu. Ya, Gitu ya. Wah keren, ini bakal bukunya keren, kita tunggu ya. mudah-mudahan. Ya cepat selesai ya Bu Andin ya. Terus gini, aku punya pertanyaan gini Mas Puji. Kira-kira pernah punya pengalaman yang sedikit horor atau pengalaman yang nggak terlupakan gitu nggak? Pasti banyak ya pengalaman. Ya. Horor-horor pasti Iya, itu. pasti akan. Ya emang apa ya, di semua gunung ya, aku rasa di hampir semua gunung itu hal-hal seperti itu ya, menurut cerita teman-teman ada ya. Dan alhamdulillah selama saya mendaki belum pernah mengalami hal-hal yang begitu. Kalau perasaan kayak gimana itu ada ya, tapi belum pernah mengalami kejadian yang Horor gitu. horor gitu. Nggak Ya, pernah aneh-aneh bener. pernah suatu ketika itu di Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Itu aku sama anak-anak Jakarta, ada sekitar 14 orang itu, ada cewek cowok itu banyak. Dan mereka masih remaja sekali, ada yang masih SMA, ada yang baru lulus gitu. Nah itu singkat cerita itu camp di Kandang Badak namanya. Itu dari situ ada pertigaan, yang ke kiri ke arah Gunung Gede, yang ke kanan ke arah Pangrango. Iya. Nah itu menjelang senja itu ada yang pengen mendaki ke Pangrango, karena saya sama teman-teman itu berencana ngecamp di Kandang Badak itu semalam sebelum turun ke Cibodas. Nah sebelum senja itu ada yang pengen mendaki ke Pangrango, dan saya di bawah nungguin anak-anak yang lain yang tidak ikut naik. Nah itu kejadiannya, saya memprediksi naik itu sebentar, kan saya pernah itu sebelum maghrib itu pasti udah sampai puncak Pangrango. Yang paling maghrib kan matahari masih kelihatan. Kalau udah turun, rencana mereka langsung turun. Nah benar itu, mereka seharinya kalau naiknya misalkan 1 jam, turunnya itu 30 menit. Iya. Nah itu, dan itu mereka turun itu katanya setelah di bawah itu cerita itu turun itu muter-muter ternyata.
Berarti kesasar-sasar dong. Ya, Kesasar. tapi nggak jauh, masih di jalur ya. masih di saya jalur. bolak-balik. Bolak-balik ya. Kejadiannya Mereka sampai bawah itu cerita itu wah, macam-macam gitu. Aku sampai di bawah itu nungguin itu sampai nggak tenang. Iya, Saat takut itu hujan badai kenapa-napa juga. ya. Dan harusnya kalau mereka turun misalkan jam 7 malam turun paling enggak ya, jam setengah 8 atau jam 8 udah sampai di itu sampai jam 11 malam baru nyampe. Berarti lama ya. Muter-muternya lama loh itu. Padahal dia turun itu sekitar jam 7 atau sebelum jam 7 lah. Karena setelah matahari terbenam udah malam dia berjanji mau turun dan itu memang dia turun tapi ternyata Nggak ada turun. dan di cerita mereka itu ya macam-macam ceritanya tapi karena aku tidak mau ngasih apa ya itu begini itu begitu enggak mau. Itu apa? Kira-kira apa? Halusinasi atau gimana tuh Mas? Hal-hal yang kayak gitu loh maksudnya. Bisa jadi Kan biasanya kalau di gunung tuh ada suara-suara aneh, suara-suara air. Kadang kan oksigen yang air aja tuh suaranya bisa macam-macam. Oh iya. ya, itu bisa terjadi seperti itu dan sebenarnya di komunitas atau di kelompok tertentu itu kan masing-masing orang kadang ada yang begini. Kalau kamu ingin tahu sifat temanmu, ajalah mendaki gunung. Itu banyak yang dan itu sifat atau apa perilaku kita itu langsung akan kelihatan. Akan iya jiwa sosialnya bagaimana. Itu pengaruh di pendakian antara sama teman itu ada pengaruh. Itu dari pengaruh alamnya atau maksudnya Bisa. dari apa sih ada kayak chemistry. ada chemistry gimana sih antara maksudnya sama alam itu benar-benar mempengaruhi jiwanya Bisa. maksudnya gimana itu Alam itu bisa pengaruhi faktor kelelahan juga bisa, kekurangan oksigen juga bisa itu pengaruh. Dan itu memang yang saya alami itu nyata bisa terjadi. Jadi kita langsung tahu siapa. Misalkan Miss Mini ini sifatnya misalkan manja, itu langsung kelihatan meskipun misalkan di rumah tidak kelihatan. Misalkan sedikit itu gitu ya saat kehidupan hari bisa menyembunyikan tapi kalau saat kita Bersama orang di langsung. Kayak halusinasi ya. Iya, terus itu kira-kira ya menulis tadi bercerita tentang pendakian. Apakah hanya sekedar cerita terus ada puisi kan jenengan punya pengalaman banyak ya warning jalan setapak apa dan bagaimana itu disertakan ya Mas? Saya menyisihkan sedikit tip-tip yang saya alami ya, yang saya alami sendiri. Jadi saya bagikan di situ. Iya, itu malah bagus Mas. Bukunya bisa untuk acuan para pendaki yang lain ya, untuk terus yang untuk belum yang tahu. maksudnya yang dapat ilmunya ya. maksudnya yang amatir kayak saya misalnya saya nggak pernah lagi ini kalau misalnya baca bukunya Mas Beji bisa tertarik buat mendaki membayangkan. atau bagaimana Atau maksudnya iya. itu jadi pesan-pesan untuk yang baca nih Iya. gimana nih? Sekaligus ya. Ya harus ya. Harus dapat pesan di situ. Nah, dan menurut saya itu pasti ada di situ nanti pesan-pesannya. Dan karena yang saya tulis itu yang saya alami sendiri gitu. Ada tip-tip yang menurut saya harus dilakukan saat mendaki. Karena begini, waktu pertama saya mendaki itu di Gunung Merbabu, sama sekali peralatan atau apa itu saya tidak punya, ala kadarnya tidak tahu. Dan mungkin saat itu kalau teman-teman saya tidak tidak respect atau tentang egonya sendiri, mungkin saya udah ditinggal. Karena saya kena hipotermia yang sangat luar biasa. Nah, ngeri itu. Nggak bisa bayangin. dan itu saya udah benar-benar menyerah. Bahkan saya udah bilang tinggalin saya di sini, besok pagi kalau turun jemput saya. Untungnya teman-teman saya tidak meninggalkan saya. Wah, ini luar biasa ya jadi persahabatannya ini. Terjalin ya benar. Kalau sekarang saya ingat-ingat, kalau saat saya mengucapkan itu dan benar-benar ditinggal,
jadi apa saya tidak. Beku. Oke, mudah-mudahan ya kita bersama mendoakan semoga bukunya cepat terrealisasi. Iya, Laris manis ya Mas ya, sebagai penulis dari Aksa Mala. Wah, mudah-mudahan. Amin. Oke, terima kasih ya Mas ya Terima kasih. ngobrolnya hari ini.